Ibadah itu menjadi hal yang amat sangat sentral dan pusat dalam kehidupan kita. Seringkali kita menghindari ibadah-ibadah. Apakah ibadah-ibadah umumnya atau ibadah-ibadah kategorial begitu ya. Morning Good Readers, hari ini kita tetap akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, apapun yang terjadi begitu ya. Karena kita tidak tahu akan hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang akan menyertai kita dan melindungi kita. Dan kita akan merenungkan dari 1 Tawarikh pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-30. Ya, memang ini masih berbicara tentang silsilah-silsilah dan keturunan-keturunan. Jangan bosan-bosannya untuk membacanya. Kalau kita perhatikan di teks kita pada hari ini, ada silsilah suku Lewi, ada di tengah-tengah deretan silsilah-silsilah di secara umumnya ya, pasal 2 sampai dengan pasal yang ke-9. Ini secara umumnya. Ini menyatakan bahwa selain lembaga kerajaan, ibadah juga amat penting, seperti pada zamannya Musa, kalau kita bisa bandingkan bilangan pasal yang kedua. Silsilah dimulai dengan keluarga imam besar, ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Keturunan Lewi disempatkan pada Kehat, ayat yang kedua, Amram, ayat yang ketiga, dan Eleazar, ayat keempat A, dan Pinehas, ayat 4B. Hanya Pinehas yang mewakili garis keturunan imam besar, ayat 4B sampai dengan yang ke-15. Ada dua hal yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah Yohanan adalah imam bait Allah Salomo, ayat yang ke-10. Dan penyebutan bait Salomo penting karena polanya harus ditegakkan kembali setelah pembuangan bait Allah Salomo. Hanya keturunan ini yang sungguh-sungguh keturunan imam besar yang sejati. Yang kedua, Yosadak itu diangkut ke Babel. Yosadak adalah ayah Yosua. Yosua itu adalah imam besar dalam program pembuangan Zerubabel. Dan ia menggantikan imam-imam Lewi sebelumnya. Penempatan Yosadak di akhir silsilah imam besar mengokohkan posisinya Joshua. Dan berikut ini adalah daftar tugas-tugas kaum Lewi, ayat 16 sampai dengan yang ke-47. Kita melihat bahwa ada juga daftar kaum Lewi yang biasa dalam yang generasi ke generasi ya. Kita bisa lihat anak-anak dari generasi yang kedua ayat 16 sampai dengan 19A, dan juga penjabaran sampai 7 generasi ayat 19B sampai dengan 30. Kan memang panjang ya. Nah, kita melihat di sini di ayat yang ke-25 itu ada penyebutan Elkana, dan di ayat yang ke-27-28 ada penyebutan Samuel. Ini menyoroti orang yang mengurapi Daud menjadi raja. Jadi Elkana dan Samuel. Dan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1, Elkana disebut sebagai orang Efraim. Elkana itu bapaknya Samuel ya. Namun di sini jelas bahwa Elkana dan Samuel itu adalah keturunan Lewi yang tinggal di antara kaum Efraim. Jadi ini diingatkan kembali pentingnya pengurapan yang dilakukan oleh imam Lewi gitu ya. Dan penyebutan Samuel menunjukkan bahwa silsilah ini merentang sampai masa Daud. Ya, jika ini benar, penugasan oleh Daud bagi kaum Lewi dianggap tetap berlaku untuk komunitas pasca pembuangan. Nah, memang kita lihat di sini, biarpun mereka setelah masa pembuangan sampai masa pasca pembuangan, setelah pembuangan, penulis Tawarikh ini membangkitkan kembali. Ada imam-imam yang dulu mengurapi Daud, ada generasi-generasinya, dan lain sebagainya. Ini tuh garis keturunan Lewi yang masih hidup. Artinya ibadah itu penting sekali yang harus dialami oleh bangsa Israel. Walaupun dalam keadaan mereka sulit pasca pembuangan dan juga setelah pembuangan. Bait Allah pada waktu itu tidak ada lagi gitu ya. Artinya sudah hancur dan sudah dikuasai oleh banyak pihak Yerusalem itu. Nah, tetapi penulis 1 Tawarikh ingin mengingatkan bahwa ini tetap penting, harus ada. Lihat ini keturunan-keturunannya dan lain sebagainya. Ini penting, apalagi disebutkan dengan bait Allah Salomo begitu ya. Itu mengingatkan mereka untuk tetap beribadah kepada Allah. Jadi saudara sekalian, bacaan kita pada hari ini juga mengingatkan kepada kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa ibadah itu menjadi hal yang amat sangat sentral dan pusat dalam kehidupan kita. Seringkali kita menghindari ibadah-ibadah. Apakah ibadah-ibadah umumnya atau ibadah-ibadah kategorial begitu ya. Nah, ini menjadi catatan kita
bahwa apapun yang terjadi seperti bangsa Israel ini, kesulitan yang mereka hadapi, jangan pernah meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Karena ibadah kepada Tuhan itu mengingatkan kita kembali kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa dalam kehidupan kita lost dengan kasih Tuhan? Karena kita memang jarang sekali beribadah. Karena kita lebih cenderung beribadah itu dilewat-lewatin gitu, artinya dilupakan. Ibadah 1 seminggu sekali memang perlu yang ibadah umumnya. Tapi kalau ada ibadah kategorial dan lain sebagainya, mari kita bergabung. Kenapa? Karena untuk mengingatkan kita kembali akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.